Siapa sangka, kubangan bekas tambang timah yang ditinggalkan kini berubah menjadi surga tersembunyi dengan air biru dan hijau yang menyala. Tapi, untuk melihat langsung kawah luka timah ini, perjuangannya nggak main-main Zikit Lovers. Kami harus menyeberang lautan selama 6 jam dan berganti 4 moda transportasi darat yang berbeda. Worth it apa sih Danau Kolin di Bangka Tengah ini? Let's go! Setelah puas menikmati tanah Laskar Pelangi Belitung, tujuan kami berikutnya adalah Pulau Bangka. Destinasi kami nanti adalah Danau Kaolin yang berada di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Meski terdapat moda transportasi pesawat, kami memilih kapal cepat yang jauh lebih murah. Sekarang kita mau naik apa nih? Penyeberangan, tapi ini adanya hanya ekspres. Hari aja, dia tuh kapal penyeberangannya nggak setiap hari. Senin, Rabu, Jumat. Ini harganya per tiket sekitaran 262.000 per orang ya. Perjalanan kurang lebih berapa lama? Jam kali ya. Mana ada? Mana ada? 5-6 jam. Sejam deket banget. Oke, kita menyeberang dulu. Let's go. Waduh, 6 jam ternyata Zikit Lovers. Tadinya, kami pikir kapal ekspres nggak bakal makan waktu lama. Tapi kalau dipikir-pikir, jarak kedua pulau ini memang jauh. 168 km tepatnya. Sama kayak Jakarta-Bandung nggak pakai tol. Ini semua pesan tiketnya semua udah online ya. Kita udah check-in juga, kita beli tiket secara online. Jadi tinggal langsung masuk aja. Cuman ngantri dicek lagi nih. Beruntung, kapal cepatnya lumayan nyaman ya. Penumpang dapat bebas duduk di mana saja. Dan tidak ada nomor kursi. Tapi kursinya nyaman kok. Ada juga tempat untuk meletakkan barang bawaan yang terbilang aman. Televisi, AC, sampai chargeran pun lengkap. Jadi nggak perlu bingung kalau baterai HP kita habis. Toilet juga bersih, meski agak sempit. Mau cari makan, ada juga kantin yang siap mengganjal perut. Tapi 6 jam lumayan juga ya Zikit Lovers. Akhirnya, kami sampai di Pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang. Dan begitu kami turun, ada banyak angkot yang ngetem, siap membawa kami berpetualang. Pak, mau tanya kalau Kaolin ini naik Ya, bisa? bisa ke pasar. Sampai mana? Pasar. Pasar. Pasar Pasar Ramayana. apa tuh? Ramayana. Ramayana. Pangkal Pinang. Ya. Oh, dari situ? Kota. Dari situ nyambung lagi ke mobil yang warna kuning. Ya kan? Oh, naik angkot 2 Iya. kali berarti kita ya. Warna kuning baru lanjut bus ya? Germay. Naik ke bus ya. Yuk. Jadi kita bakal naik. Ini jurusan apa nih Om angkotnya berarti ini? Pangkal Balam, Pangkal Balam ke Pasar Ramayana. Pasar Ramayana. Oke, kita mau naik angkot dulu. Let's go. Sesuai petunjuk dan insting traveling tingkat tinggi, kami pun mantap naik angkot. Tarifnya Rp15.000 untuk jarak 5 km. Sedikit lebih mahal ya dibanding daerah lain. Dari Pasar Ramayana, kami harus melanjutkan perjalanan ke Terminal Bus Pangkal Pinang. Petunjuknya sih warna kuning. Pak, ini angkot kuning ini rutenya mana aja nih Pak? Kita bandara, rumah sakit, ya pokoknya jalur-jalur Kampung Dul gitu. Jalur-jalur Kampung Dul dari Ah, bandara, rumah sakit umum, terus Pasar. Pasar Ramayana tadi. Hmm, Oke, ini angkot 0 berapa? 06, 09 sini? 06. 06. Pokoknya angkot kuning 06. Ini kita bakal berhenti di tempat bus yang berangkat dari Pangkal Pinang ke Tobu Ali. Dengan waktu tempuh yang lumayan lama, tarif angkot 06 ini ternyata lebih murah. Hanya Rp10.000 saja. Sepertinya, angkot dari pelabuhan tadi memang lumayan mahal ya. 15 menit menerobos jalur padat di Pangkal Pinang, kami pun sampai di terminal bus.
habis lanjut naik angkot dan kita mau naik ke arah Togowali. Berapa? Oh 60 pas ya? 60. Kita lanjut mau ke langsung naik nih. Kita turun di Koba ya, kalau Kaulin ya, Koba. Let's go. Wah, perjalanan lumayan berliku-liku nih. Gak ada bus yang langsung menuju Danau Kaulin. Kami harus menuju Nibung, Kecamatan Koba, yang jaraknya sekitar 70 km dari Pangkal Pinang. Dari situ, kami harus mencari transportasi lain. Wah, definisi backpacker sesungguhnya nih. Sekitar 1,5 jam, kami pun sampai. Daripada nunggu tumpangan, kita pakai jalan ninja ya Sikit Lovers, cari ojek. Tarifnya 20-50 ribu rupiah, tergantung skill nego kita. Sampai juga nih, untuk masuk kawasan wisata Danau Kaulin, wisatawan cukup bayar 5.000 rupiah saja. Jauh sih dibanding harga transportasinya. Tetapi, semua terbayar lunas Sikit Lovers. Danaunya luar biasa indah. Wow. Coba biru banget. Wah. Ini kita bisa turun gua nggak ya? Wah ngeri bro, gitu. Jangan kira kolam renang itu, hitam-hitam biru. Warnanya luar biasa, keren banget coba. Wow. Bener-bener ini biru banget, keren banget. Keren ini terbentuk karena hasil tambang ya. Untuk menikmati pulau biru. Pulau biru bilangnya pulau biru sini. Itu emang pas waktunya jam 12 siang. Yap. Karena mataharinya pas banget di atas kita, jadi memantulkan cahaya nih pas banget di airnya. Warna birunya Tambah biru jadi warnanya. Para pengunjung bisa turun ke bawah dan menikmati keindahan danau di tepian. Kerennya, Danau Kaulin punya 2 warna yang magis. Bang Putra, ini kan airnya biru, yang sini hijau. Ini kenapa bisa beda seperti ini Bang Putra? Oke, pertama kali bedanya beda kedalaman. Yang biru itu sampai mencapai 14 meter, yang hijaunya 3-4 meter. Dan juga beda dari kandungan zat dari mineralnya itu sendiri dan kaulinnya juga. Itu kandungan apa yang pengaruh itu jadinya? Kandungan dari dari biji timah itu dan kandungan dari kaulinnya itu sendiri. Oh, kaulin. Iya, Kaulin itu apa sih Bang? kaulin itu seperti tanah liat sih. Tanah liat Iya, ya bahasanya tanah liat, ya. iya. Tanah liat itu kan dijadikan bahan kayak keramik, Iya. kosmetik dan lain-lain sih. Wisata seperti ini Alami. mulanya gimana? Alami. Dibuka sejak tahun 2017, Danau Kaulin bertransformasi dari luka alam menjadi destinasi wisata yang ikonik. Ini indah banget ini dari ketidaksengajaan ya, ini bekas tambang. tambang loh ini. Iya. Jadi indah seperti ini, wah luar biasa. Dan biasanya wisatawan tuh apa kesini cuman menikmati ya, turun ke bawah, tapi nggak boleh berenang sama sekali. Nggak boleh. Kenapa? Karena pertama kali faktor kedalaman, kedua untuk faktor kulitnya agak-agak kering gitu karena pH-nya lumayan tinggi sih. Tapi jujur bener kata Mas tadi, kata Mas, orang ke bawah sini nggak lama pasti ya. Iya Karena benar. jujur ngelihat ke bawah sini dengan pantulan sinar matahari, pusing. Kerasa di lumayan. Pusing ya, jadi saya ngeliat ini lumayan karena matahari pas di atas ya, dengan lihat pantulannya ini kerasa deh. Kalau datang ke sini jangan lupa pakai kacamata hitam. Oh, itu solusinya, tipsnya seperti itu ya. Oh iya, wisata Danau Kaulin dibuka pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Ya, sampai gelap Sikit Lovers. Karena kalau sudah malam, ya nggak kelihatan lagi danaunya. Tapi belum ada yang pernah berenang. Paling-paling cuma kami aja karena kami Tahu setiap kan. 2 bulannya bersihin pinggir-pinggir kayak botol minuman, makanan lainnya. Efeknya apa efeknya? Kalau kering sih, Kering aja. iya kering aja cuma. Enggak gatel-gatel enggak. Nggak sampai kebakar. Enggak, cuma kering aja. Nah, kita mau tes sekarang, jadi bentar lagi Mas Icang bakal berenang. Nah, kita tes berapa hari ke depan seperti apa Ko. Tikus percobaan.
Jujur sih, terbayar ya ketika sampai ke Danau Kaolin. Lelah pindah transportasi untuk sampai ke sini dibayar dengan pemandangan yang menakjubkan dari bekas kawah luka timah ini. Wow! Luasnya berapa ini Danau Kaolin ini? Luasnya ini kami untuk danaunya aja 1 hektar dan untuk keseluruhan lahannya 7,8 hektar. 7,8 Iya, Wah, ini gede banget sih ya. lumayan sih. Nah, lumayan gede. Nah, ini teman saya mau niat investasi di sini. Dia Iya. mau bikin apa? Yang lala ya katanya di sini ya. Enggak, niatnya di situ mau bikin empang buat kemancingan. Galatama. Cakep ya Mas ya? Iya, cakep Itu banget. udah ada di situ. Sekian perjalanan kami dari Pulau Belitung ke Danau Kaolin yang berada di Pulau Bangka. Tepatnya di Koba, Bangka Tengah. Next, kemana lagi ya?